Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Sabtu 27 Agustus ya 2022. Ya, oke, hari ini gua mau bahas PTBA ya. Oke, Q2-nya udah keluar yang dinanti-nanti guys. Dimana kemarin sekitar Mei Juni kemarin kita istilah kata tertawa bersama ya. Yang pegang ini, gue juga pegang ini. Ya, kita dapat dividen kemarin gede banget. Ya, gaji 15%, gila. Ya nggak? Dia kasih DPR 100%, kita dapat yield 15%. Dan ya, maksud gue, ya waktu pengumuman RUPS semua pada gembira gitu loh ya. Ya, harusnya begitu gitu loh. Ya, RUPS semua pada gembira. Dan ada berapa yang inbox gue dan dia bilang, wah, thank you nih bro ya, dividennya nih bisa buat bayar anak sekolah, anak gue sekolah setahun, SPP anak sekolah gue setahun ya. Jadi guys, kita tuh dividen itu kita jadikan faktor utama, bukan berarti kita dividen hunter, bukan berarti gitu guys ya, bukan. Totally wrong ya, totally different, bener-bener beda gitu, nggak begitu. Benjamin Graham ya dalam bukunya itu, kalau lu pilih perusahaan, dia seorang fundamentalis juga gitu. Jadi tapi dia juga ngasih ke lu tuh saran, bukan saran ya, kewajib ya, saran lah, advice bahwa lu kalau investasi haruslah ada di perusahaan yang minimal membagikan dividen rutin 5 tahun terakhir, kalau gua nggak salah 5 tahun atau 4 tahun gitu, 5 tahun terakhir. Nah, jadi kita menjadikan dividen sebagai tolak ukur kita itu bukan karena kita dividen hunter, bukan, tapi itu semata-mata pertama untuk safety kita ya. Sekarang PTBA nih guys, di hari ini 27 Agustus ya. Ya, dia ada di harga 4.360 nih. Ini gue ingat adalah harga ketika dia pengumuman RUPS, kalau gue nggak salah di sini nih. Ya, nah, ya, mau RUPS, habis RUPS dia naik ke 4.600 kan. Ya, habis itu robo ya, wajar karena bagi dividen. Dan hanya selang sekitar sekarang Juni, Juli, 2 bulanan ya, dia udah kembali lagi ke harga RUPS nih. Harga waktu dia mau RUPS. Jadi maksudnya gini loh, ketika lo ada di perusahaan yang membagikan dividen besar gitu, itu lo dapat sebuah jaminan bahwa itu harga akan back dengan cepat. Jelas gitu loh, harganya bergeraknya tuh jelas ya. Ya, ini hanya dalam 2 bulan ini udah balik ke harga RUPS nih PTBN 4.300 ya. Gue inget banget karena waktu itu kan gue rekam di memori gue gitu loh. Harganya berapa RUPS, dan dari RUPS sampai ke Kumdate itu naik sampai 4.600. Nah, itu robo, dan itu waktu itu market crash, robo-robo lagi ya. Sekarang mulai naik lagi ya. Nah, jadi dividen itu sebenarnya semacam gue bilang sabuk pengaman buat lu guys ya, atau threshold lah. Kalau papan threshold itu apa? Papan pembatas, papan pengukur lah buat lu tuh. Kira-kira dia bakal balik ke harga berapa, sehingga itu jadi semacam pengaman buat lu. Ya, ketimbang lu ketimbang investasi di perusahaan yang rutin membagikan dividen tuh resikonya lebih kecil ketimbang lu, dividennya harus jelas ya maksudnya ya, dan DPR-nya juga jelas. Itu lebih kecil resikonya ketimbang lo berinvestasi di perusahaan yang tidak membagikan dividen, misalnya gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Oke. Jadi ini balik ke harga RUPS nih cuma butuh 2 bulan ya. Mungkin kalau lancar sebulan mungkin balik ke harga Kumdate mungkin ya. Kalau nggak ada halangan ya kayak gitu ya. Oke, gue bahas PTBA Q2. Iya guys. Ya, kita tahu lah dia di bisnis pertambangan batu bara ya. Sampai pemegang saham 65% malah dipegang PT Indonesia Asahan Aluminium. Nah, Inalum ini, Indonesia Asahan Aluminium ini 100% sahamnya dipegang pemerintah Indonesia. Itu udah gue cek guys, 100% dipegang pemerintah Indonesia. Jadi gini, maksudnya kalau pemerintah mau minta duit, kasarnya gini, kasarnya ini kan BUMN ya, dia harus setoran ke Inalum. Harus setoran dia. Jadi dia, untungnya buat lo adalah dia nggak bisa
nggak setoran gitu loh. Basicnya nggak bisa, nggak, maksudnya nggak bisa nggak bagi dividen gitu loh. Dia harus setoran ke Inalum, dan ya Inalum yang dipegang pemerintah Indonesia, ya otomatis kalau pemerintah minta harus kasih ya. Kayak kemarin waktu RUPS kan, kalau gua nggak salah dengan ceritanya ya, sebenarnya kan hanya 50% direncanakan kan, tapi karena ada dipotong sama perwakilan dari sini, minta 100%, ya mau nggak mau dikabulin. Kayak gitu guys. Nah, untungnya adalah lu nih yang ikut-ikut nempel kita-kita nih ya. Jadi kita kebagian bukan getah ya, kebagian kue gitu lah. Kalau getah mah apes dong ya. Ini kita nih di sini nih 33% ya. Jadi kira-kira di masyarakat ada 3 miliar lembar dipegang masyarakat. Nah itu enaknya jadi kalau lu di PTBA dia pasti wajib setoran. Ya, ini dividen historinya PTBA ya. Ya kita lihat dividen historinya PTBA ya buat pastiin. Lihat, kita lihat guys, ini dividen yang pernah dia bagikan ya PTBA 2003, 4, 5, 6 doang nggak bagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, iya, dia cuma nggak pernah bagi 2006 doang guys, 2006 ya, 2000 berapa sih nggak bagi tuh, bagi terus kok, 3, 4, 5, 6, ya bagi terus kok, nggak pernah bolong guys, nggak pernah bolong. Ya, dari tahun 2003 PTBA nggak pernah bolong bagi dividen ya guys. Jadi kalau lo invest di PTBA, lo dapat jaminan bahwa perusahaan ini membagikan lo return setiap tahun. Jadi lo jangan takut dia kumat nggak bagi dividen. Ya, kalau kumat nggak bagi dividen tuh harganya wah bisa jebol parah tuh. Apalagi kalau toto dividennya kecil ya. Nah, jadi lo nggak usah takut invest di PTBA. Track record historinya jelas. Ya itu tadi alasannya yang gue bilang bahwa dia pasti harus setoran ke Inalum. Inalum ini yang punya pemerintah Indonesia sahamnya. Jadi nggak bisa sesuka-sukanya gitu loh. Ya, sesuka-sukanya dia nggak bagi, nggak bisa dia. Otomatis lu yang nempel sini kena getahnya ya. Nah, ini biar kenapa gue pastiin jaminan kayak gini biar kasus SMDR tuh nggak terulang gitu loh ya. Gue pastiin lagi, ya lo nggak kena. Karena waktu itu beda banget deh. Waktu kita PTBA kan hasil keuangan Eropes kan wah pada ketawa semua kan ya nggak, dapat duit cash banyak gitu loh, 15% lo gila. Kalau lo taruh 100 juta lo dapat ditransfer 15 juta cash. Kalau lo taruh 1 M 15 juta, 150 juta lo ditransfer cash. Gila, apalagi yang 10 M taruhnya ya. Itu setengah M dia dapat ya. Nah, kayak gitu guys ya. Oke. Dan harga udah mulai balik ke harga RUPS ya. Ya, sekarang kita mau lihat laporan keuangannya ya. Beda banget ya SMDR waktu itu kita pas RUPS malah RB 5 hari. Petaka. Oke. Um, Ekuitas 16 triliun ya. Lalu turun 1%, 15 triliun di 2020, 2021 naik 17 triliun, ke 9% guys naiknya, oke. Dan 2022 naik ke 22 triliun, naik 29% ya. Gede banget ya guys, ekuitas kalau naik 29% setahun itu gede banget, sangat gede ya. Ya, gila banget guys ini. Tapi kalau dibandingin BSSR dan MBAP dan ITMG memang itu tiga perusahaan itu nggak ada obatnya dah, naiknya gila banget. 50% ekuitasnya, bahkan 80% MBAP itu sama BSSR, gila. Itu di atas SMDR itu ekuitas naik segitu tuh. Ya. Kalau ini 29% memang nggak sebesar MBAP, BSSR dan ITMG ya, tapi ini juga udah termasuk gila ya guys, termasuk gede. Jumlah saham beredar 11,5 M, maka book value 1.300, 1.300, 1.500 dan sekarang 1.900 ya. Book value-nya PTBA per tahun naik 12%, maka tahun depan kira-kira book value dia 1949 kali 12% aja ya. Ya, 2.182.
Per bulan berarti kira-kira naik. Ntar ya guys, santai. Ya 0,95% per bulan. Book value-nya naik. Maka 1949, maka di Juli sampai September kira-kira book value-nya dia 0,95 ya. Betul nggak sih? Ya betul. 1967, bentar-bentar. 0,95 kan per bulan, oke. 1985. Ya 2003 guys, book value dia berarti. Nih book value-nya PTBA ya. Di kisaran 2003, oke. Harga rata-rata saham 2.800, 2.300, 2.200 dan 4.090 ya. Dengan PBV 2, 1.7, 1.5 dan sekarang 2.1 PBV-nya ya rata-rata PBV 1,8 ya. Maka gue pakai 1,85 aja. Predik di harga yang bakal mungkin dibeli masyarakat di what the hell. Wait. What's happen? Ini salah nih. 1,85 ya. Bentar-bentar gue cek. Bentar-bentar. Gue pause bentar. Mikrofon gue bermasalah. Sorry. Ya, baru gue betulin mikrofonnya. Berarti gue pakai tadi PBV ya, mana-mana. Sorry guys, kesalahan teknis. Sorry PBV. Oh ini ya. 1,85 sorry ya. Berarti ya 3.705 ya harganya. Ya, tapi sekarang kita tahu dia udah tembus kan. PBV asli dia berapa? Sekarang oh 4.360 lo bagi berapa book value-nya? 2003. Ya 2,1 ya guys. Sekarang PBV-nya PTBA. 2,17. Oke. Ya, sekarang kita bahas laba nih ya. Ini kita nanti di sini. Jadi dari ekuitas nggak ada masalah ya guys. Oke. Ekuitas PTBA nggak punya masalah. Ekuitas di modal. Jadi kalau kita tahu dia bertumbuh berarti there is no problem there. Ya nggak ada masalah. Yang lo bahaya kalau 1 tahun tuh dia berkurang. Nah, that's ya you have to question that. Ya, lo harus nanya itu ya. Oke, laba ya 1,8 T dengan ROE 11 kali 22% ya. Ini juga tergolong gede nih tahun 2019 nih ya. Lalu di Corona 1,2 T, ROE 8 kali 16%. Ini meskipun turun 31%, tapi ini masih tergolong gede guys. Kayak gini aja sebenarnya udah gede loh. Perusahaan-perusahaan normal ya. Terus naik 1,7 T, naik 38%, naik 10%. ROE 10%, 20% ini gede. Dan sekarang 6,1 triliun. Gila, naik 246%. ROE 27 kali 54% ya. Udah, jadi ini laba udah 3,5 kali lipat daripada tahun lalu guys. Jadi
Manero 54%. Memang kalau dibandingin MBAP, BSSR dan ITMG ini kalah, tapi tetap ini juga tetap gila ya. Ya, emang tapi ini tetap gila ya. Kalau MBAP tuh tembus 70% apa RW-nya 80% loh. Itu juga ini aja 50% udah sinting loh. MBAP itu bisa 80%. Ya. Nanti gini guys, perusahaan batu bara tuh oke. Sekarang tuh kenapa orang agak susah naikinnya karena orang masih fear ya. Karena ini pertama kali terjadi loh. Harganya sampai segila-gila ini gitu. Sehingga orang takut HK juga. Ya. Tapi nanti ketahuannya pas mau bagi dividen kelihatan gede. Baru orang tahu, oh duitnya ternyata banyak banget. Perusahaan batu bara. Disitulah nanti pada rame-rame HK pas habis RUPS. Jadi ya lu kalau mau cicil dari sekarang gitu loh. Cicil sekarang, jangan lu belinya pas di pucuk, di kumdet lu belinya, telat. Ya, gitu kalau mau beli sekarang. Gitu ya. Dan berarti dengan kayak gini dia udah punya IPS 163, 111, 194 dan ini 534 ya. Kemarin kan dia bagi 686 ya. Itu DPR 100%. Ini oke dari sini. Ini kuartal 4 352 207 687 ya. Nah, kemarin dia bagi 687 sorry ya, 687. Dia bagiin semua nih PTBA nih, ini yang kemarin bikin heboh nih sampai 15% karena dia bagiin semua keuntungannya. Sekarang guys, gue kasih tahu ini baru 6 bulan berjalan, dia udah punya IPS 534, udah hampir nyamain setahunnya tahun lalu. Ya. Jadi kalau PTBA bagi 50% aja dividen tahun depannya segini kira-kira angkanya ya, ya udah hampir sama kayak ini. Ini baru 50% loh. Ya. Kalau dia bagiin Toto Kumat lagi 100% ya, dia bisa baginya berapa? 1064 ya. Ya. Tapi lo jangan terlalu berharap dia bagiin lagi 100% ya. Paling realistis 50% segini dia bagiin tahun depan. Ya, kalau hoki-hoki bagi 60-70% ya. 70% berarti sekitar 700-an ya. Kamu ya pokoknya intinya nih lu sekarang udah dapet jaminan nih. Tahun depan udah pasti dividennya gede. Paling kecil segini. 534 paling kecil. Ya. Kelihatannya kemungkinan besar lah gue bilang ya. Oke, jadi ini kalau kalau lu kali 2 potensi tutup buku tahun depannya 1064. Tapi kemungkinan menurut gue bakal lebih gede dari 1064. Kenapa? Batu bara itu kan sekarang permintaan lagi gede dari Eropa. Eropa kan mereka butuh karena musim dingin ya. Salju. Mereka sekarang balik ke batu bara guys ya. Karena gasnya diboikot Rusia gitu kan. Mereka jadi cari energi alternatif yaitu batu bara. Otomatis Q3 dan Q4 nanti di Juli sampai Desember permintaan batu bara tuh melonjak dari Eropa guys. Sehingga batu bara bakal penjualannya gila-gilaan di situ dan otomatis semua perusahaan batu bara di Q3 Q4 itu bakal melonjak gede, lebih gede. Jadi kalau lu lihat ini segini udah gede, kali ini baru permulaan ternyata guys. Ya nanti Q3 Q4-nya itu lebih gede lagi. Sehingga kemungkinan menurut gua, kemungkinan besar IPS-nya PTBA di tutup buku 2002 tuh di atas 1000. Ya 1200 mungkin tambah 1300. Ya, di atas ini ya. Sehingga lo otomatis dapat dividen berpotensi besar lebih gede dari 687 tahun lalu. Ya. Sehingga lo nanti pas pembagian ya happy-happy lagi kan. Macam-macam lah, mau 15% cuy gila. Lo mau jualan apa lo? Lo aja udah bikin dagangan sendiri, lo jual coba dah buka modal. Bisa lo balik 15%. 5% aja belum tentu setahun dapat untung bersih ya. Ini lo tinggal ngapa-ngapain, enggak ngapa-ngapain lo dapat 15% per tahun. Nah itu makanya nggak mungkin nggak diborong harganya. Jadi makanya harganya bakal naik. Nah dividen yang dia bagi waktu itu 326 ya. Ini yield 11%, DPR 90% ya. Dia pernah bagi itu 90%. Lalu ini dia bagi 74, yield hanya 3%, DPR 36%. Nah ini yang kemarin dia bagi 688 ya. Dia bagiin 100%, yield 30%-an. Tahun depan ya
Kalau 50% aja guys ya, gue kasih angka segini. Ini kalau 50%, 534 ya. Masih 13%. Kalau lu borong PTBA sekarang, paling kecil, ini paling kecil ya. Ini paling kecil tahun depan lo dapet yield, ini paling kecil loh. 12,2% ya, gede banget cuy. Paling kecil. Karena ini DPR 50%. Kan lo tahu sendiri PTBA punya track history bagian 90% sampai 100%. Kalau tahu-tahu tahun depan dia kumat bagian 70% atau 190% atau 100%, ya otomatis angkanya lebih gede dari ini. Ya tahu-tahu dia kumat bagian 700, ya 16%. Tahu-tahu dia kumat bagian 1000, gimana? 22%. Nah, ya jadi angka paling kecil dia bagian tahun depan 534 kira-kira guys. Kemungkinan besar paling kecil dia bagian segini. Karena ini 50%-nya. Dia udah punya duitnya di sini sekarang. Nah inilah ya gue kadang kita tuh senang kenapa di perusahaan batu bara tuh duitnya ada. Ya seperti yang gue bilang, dividen tuh jadi pembuktian terakhir bahwa itu perusahaan tidak membagus-bagusin laporan keuangannya. Kan banyak ya perusahaan bagus-bagusin kan, kelihatannya naik gede, begitu pembagian dividen jong. Dikit duitnya ternyata. Ya antara dua, itu perusahaan pelit, satu atau dua memang duitnya nggak ada. Nah, perusahaan batu bara rata-rata disukain itu karena laporan keuangannya bagus, duitnya ada. Mas pembagian hari H duitnya ada. Gede. Itu guys masalahnya. Ya, terserah lo aja sih. Oke. Jadi ini ya yang penilaian gue, otomatis dia paling kecil bagian 534 tahun depan. Itu paling kecil ya. Ya. Pernya ya nggak usah ngomong lah, 13 kayak 26% lah, gede ya. 26% gede. Jadi kesimpulan gue, ini ekuitas nggak ada masalah, naik 29%, gede banget itu guys. 39%, sorry. Ya itu gede banget. Berapa persen sih tadi ekuitasnya? 29% bener ya. Laba naik 230%-an dengan ROE hampir 54%, itu udah gede banget guys. Sebenarnya udah angka-angka begor sebenarnya guys. Dividen lu nggak perlu takut, tadi kita udah lihat historinya bahwa PTBA rutin membagikan dividen per tahun, nggak pernah bolong. Ya, nggak pernah bolong. Jadi, dan tahun depan lu udah dapat jaminan ROE dividen 534 paling kecil. Ini udah jaminan ini ya. Oke guys, sampai di sini aja guys ya. Semoga tahun depan pas pembagian dividen kita happy-happy lagi gitu aja guys. Oke guys, sampai ketemu di video gua berikutnya, karena datang nggak bisa bohong ya.